Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Aji Oka. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Bali. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk mengunjungi atau jalan-jalan ke salah satu desa wisata yang berada di ujung selatan kawasan wisata Ubud. Nama desa ini adalah Desa Batuan. Di desa ini kita akan ajak sobat atau teman-teman untuk melihat bagaimana tata ruang rumah orang Bali. Dan penasaran? Yuk ikuti jalan-jalan saya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung tancap gas menuju Desa Batuan. Nah, sebelum sampai di sana dan sambil jalan, mari kita bercerita sedikit sekilas mengenai Desa Batuan. Desa Batuan secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Nah teman-teman, Desa Batuan juga dikenal sebagai desa gudangnya seniman tradisional. Sebab di sini teman-teman dapat menjumpai banyak seniman tradisional seperti seniman tari, seniman tabuh, seniman ukiran kayu, bahkan juga seniman lukis. Sekilas mengenai seni lukis yang ada di Desa Batuan ini, corak lukisan Desa Batuan adalah disebut corak lukisan tradisional yang sedikit berbeda dengan corak lukisan tradisional gaya Ubud. Corak lukisan tradisional gaya Batuan ini cenderung pewarnaannya sedikit lebih gelap dibandingkan corak lukisan tradisional gaya Ubud. Dan mungkin bagi teman-teman yang kebetulan melewati jalur ini, di desa ini juga ada beberapa destinasi wisata pendamping yang wajib teman-teman kunjungi, seperti Bali Zoo yang tampak di video ini. Juga pendamping objek wisata lainnya adalah Bali Bird Park. Nah, sekarang kita sudah mau sampai di Desa Batuan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada tepat di depan pintu utama masuk pekarangan rumah orang Bali. Pintu utama masuk ke pekarangan ini di Bali disebut dengan angkul-angkul. Dan biasanya angkul-angkul ini ruangannya tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, tampak kondisi angkul-angkul ini masih sangat dipertahankan keasliannya. Begitu pula tata ruang dan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya juga masih sangat dipertahankan keasliannya. Nah, jadi untuk lebih jelas bagaimana tata letak rumah orang Bali, jadi kita akan ajak teman-teman masuk ke dalam. Nah, seperti teman-teman lihat, tepat di belakang pintu utama ini ada sebuah tembok kecil yang di Bali disebut dengan aling-aling. Secara fisik, aling-aling ini berfungsi sebagai pembatas antara pintu gerbang utama dengan pekarangan mereka. Tetapi juga ini berfungsi untuk menjaga privasi keluarga sehingga tidak tampak dari luar. Nah, secara spiritual, aling-aling juga dipercaya oleh orang Bali sebagai filter agar aura-aura negatif tidak masuk secara langsung ke pekarangan mereka. Beginilah situasi dan suasana di dalam pekarangan rumah orang Bali. Seperti tampak di sini, seperti teman-teman lihat, ada beberapa bangunan yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Di Bali, untuk membuka suatu pekarangan, orang Bali akan selalu memperhatikan ukuran tradisional yang mereka warisi dari zaman dulu, yang mereka sebut dengan sikut sata. Sikut sata ini kalau dikonversikan ke dalam ukuran modern, itu kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Nah, sehingga kebanyakan pekarangan rumah orang Bali itu antara lebar dan panjangnya hampir sama atau mengkotak. Demikian pula di dalam membangun sebuah rumah, antara satu rumah dengan rumah yang lainnya di dalam satu pekarangan, mereka juga akan memakai ukuran tradisional. Ukuran tradisional yang mereka pakai di sini adalah ukuran panjang tangan orang dewasa yang diukur dari ujung bahu sampai ujung kepala. Ukuran tradisional lain yang mereka pakai adalah panjang telapak kaki. Seperti teman-teman lihat, di sini ada salah satu bangunan. Jadi orang Bali menyebutnya Balai Dauh. Ini berasal dari bahasa Bali yang artinya bangunan yang berada di sisi barat pekarangan mereka. Jadi style bangunan ini namanya loji yang terdiri dari satu kamar tidur,
Sementara halaman depan mereka fungsikan untuk tempat santai keluarga dan juga untuk menjamu tamu ataupun kerabat mereka yang datang. Sementara bangunan yang tampak di depan teman-teman sekarang ini namanya Balai Dajo atau Meten. Balai ini disebut Balai Dajo karena ini berada di sisi utara pekarangan rumah mereka. Jadi bangunan ini juga terdiri dari satu kamar tidur yang di depannya mereka juga fungsikan untuk menjamu tamu yang dianggap lebih penting. Misalnya bila mana ada suatu perkawinan, dari pihak keluarga mempelai laki perempuan akan melakukan diskusi di halaman depan. Dan bangunan ini juga biasanya digunakan oleh anggota keluarga yang dituakan. Nah, seperti teman-teman lihat, bangunan ini tampaknya sedikit berbeda dengan bangunan yang lainnya karena bangunan ini tidak dikelilingi oleh tembok, sehingga bangunan ini kelihatan seperti semi terbuka. Jadi orang Bali menyebutnya bangunan ini adalah Balai Dangin atau bangunan yang berada di sisi timur pekarangan mereka. Bangunan ini lebih difungsikan untuk tempat melaksanakan upacara yang disebut di Bali upacara manusia yatnya atau upacara yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Seperti contoh bila mana ada bayi yang sudah berumur 42 hari, 105 hari, dan juga bila mana bayi sudah berumur 210 hari yang merupakan hari lahirnya bayi, maka upacara tersebut akan dilaksanakan di bangunan ini. Demikian pula halnya mereka yang sudah beranjak dewasa, maka mereka wajib melakukan upacara potong gigi, maka upacara tersebut juga dilaksanakan di bangunan ini. Bila mana ada anggota keluarga kita yang meninggal, maka sebelum upacara pembakaran atau penguburan dilaksanakan, biasanya mayat akan disemayamkan di bangunan ini untuk beberapa hari. Nah, jadi itulah fungsi bangunan yang mereka sebut Balai Dangin. Nah, untuk bangunan yang satu ini terletak di sisi selatan pekarangan mereka. Jadi mereka menyebutnya paon atau dapur, tempat mereka melakukan aktivitas masak-memasak. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan tempat ibadah atau tempat persembahyangan orang Bali. Dan orang Bali wajib mempunyai tempat ibadah atau tempat persembahyangan di pekarangan mereka masing-masing yang mereka sebut dengan nama Pemerajan atau Sanggah, yang biasanya lokasinya berada di sisi timur laut pekarangan mereka. Dan seperti tampak di video ini, ada beberapa tempat suci di areal tempat persembahyangan yang mereka sebut dengan nama Pelingge, yang difungsikan untuk tempat mereka memuja Tuhan dalam segala manifestasinya. Sementara bangunan yang ini mereka sebut jineng atau kelumpu, yang bagian atasnya mereka gunakan untuk menyimpan hasil panen berupa beras ataupun jagung. Baik teman-teman, itulah jalan-jalan saya di Desa Batuan untuk melihat tata ruang atau tata letak rumah orang Bali. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.